Pukul 7.11 waktu setempat, 10 Juni 2025, pelabuhan favorit kelompok Houthi kembali diselimuti asap tebal. Namun kali ini berbeda. Dalam sekejap mata, dermaga utama yang biasanya dipenuhi kontainer hilang dari permukaan, meninggalkan puing beton dan baja. Hanya 2,5 detik kemudian, gedung pusat kendali pelabuhan runtuh ke dalam fondasinya sendiri. Tidak ada suara jet tempur di udara. Tidak ada sirene peringatan. Yang ada hanyalah hantaman presisi dari arah laut meluncur sejajar dengan permukaan air pada kecepatan 280 meter per detik. Rudal-rudal itu dilepaskan dari kapal, terbang rendah hanya beberapa meter di atas ombak, terlalu rendah untuk bisa terdeteksi oleh radar Yaman. Begitu presisi, rudal kedua bahkan menembus beton setebal 3 meter, menemukan poros lift, lalu mengikuti jalurnya hingga ke ruang komando bawah tanah. Dalam waktu kurang dari 10 detik, pihak Israel telah menguasai titik strategis terbaru di pelabuhan itu. Namun, cara mereka melakukannya tidak seperti serangan-serangan sebelumnya terhadap Houthi. Pukul 6.45 pagi, kapal INS Magan tengah membelah Laut Merah dengan kecepatan 18 knot. Setiap detik membawanya 9 meter lebih dekat ke titik peluncuran. Total 900 detik sebelum senjata dilepaskan. Magan adalah kapal korvet kelas Saar 6 sepanjang 90 meter, hasil kolaborasi antara rekayasa Jerman dan kecanggihan teknologi Israel, dilindungi lapisan baja berdesain sudut-sudut tajam. Setiap unit kapal ini bernilai sekitar 480 juta dolar Amerika Serikat. Dengan harga itu, Anda mendapatkan kapal dengan daya tembak yang melebihi sebagian besar kapal perusak, tetapi dalam ukuran tak lebih besar dari sebuah yacht mewah. Desain Jerman menjadikannya sulit terdeteksi radar. Bentuk sudutnya memecah pantulan gelombang radar ke segala arah, kecuali kembali ke pemancar, dan lapisan penyerap radar membuatnya tampak di layar musuh seperti kapal nelayan biasa. Namun, bagi awak Magan, ancaman terbesar bukanlah kapal perang atau pesawat lawan, melainkan gerombolan drone yang sering digunakan Houthi. Kadang 20, kadang 30, bahkan hingga 50 drone murah bisa datang dari berbagai arah sekaligus. Untuk itulah sistem radar ELM-2248MF Star berperan. 4 panel besar di bagian atas superstruktur kapal adalah radar laut tercanggih yang pernah dioperasikan Israel. Setiap panel memiliki 450 modul pemancar penerima yang bekerja selaras layaknya orkestra. Jika radar berputar konvensional butuh 2 hingga 3 detik untuk satu rotasi, MF Star mampu memperbarui citra 30 kali per detik dan melacak hingga 300 target secara bersamaan. Cukup untuk menghadapi gelombang drone terbesar sekalipun. Untungnya, pagi itu, kekhawatiran akan drone hampir tidak ada. Pasalnya, strategi yang dijalankan membuat pihak Houthi kebingungan total. Sejak Oktober 2023, mereka terbiasa menghadapi serangan udara Israel. Jet F-35 menjatuhkan bom berpemandu GPS dari ketinggian 12.000 meter, atau F-15 menembakkan rudal jarak jauh dari atas langit. Sistem pertahanan Houthi pun diarahkan untuk menghadapi ancaman dari udara. Mereka tidak menyangka bahwa pagi itu serangan justru datang dari arah permukaan laut. Radar P-14 Talking era Soviet yang dimiliki mereka mampu memindai area dengan ketinggian yang sangat luas. Sementara itu, baterai rudal SA-6 diarahkan ke langit pada sudut yang dirancang untuk mencegat pesawat yang mendekat. Pada dasarnya, pihak Houthi menunjukkan rasa percaya diri tinggi, sementara pihak Israel menyiapkan serangan yang terukur dan kuat. Pukul 7 pagi, data sasaran mulai ditampilkan di layar pusat informasi tempur. Kapal Mag berada tepat di posisi yang telah direncanakan, sekitar 300 km dari pelabuhan Huda, berada di luar jangkauan sistem pertahanan pesisir pihak Houthi. Melalui jalur satelit yang aman, kapal tersebut menerima informasi intelijen secara real-time dari perangkat pengintaian milik Israel. Gambar inframerah menampilkan pelabuhan dengan detail luar biasa. Semua sumber panas terlihat jelas di layar, mulai dari generator, kendaraan, hingga sebuah fasilitas bawah tanah yang suhunya terlalu tinggi untuk sekadar menyimpan ikan beku. Pukul 7.03, awak kapal akhirnya menerima perintah yang telah lama ditunggu. Saatnya memberikan pesan tegas kepada pihak Houthi agar tidak mengganggu kapal-kapal Israel. 1 menit kemudian, rudal pertama diluncurkan. Gabriel 5 meluncur vertikal dengan daya dorong kuat, berakselerasi hingga 15 G. Mesin roket berbahan bakar padatnya terbakar selama 3,4 detik, membawa rudal dari kecepatan 0 hingga Mach 2,1 sebelum tahap pendorongnya terlepas. Sebuah mesin turbojet kecil di dalam badan rudal kemudian mengambil alih, menurunkan kecepatan menjadi subsonik demi menghemat bahan bakar. Hanya 1,8 detik kemudian, rudal kedua dari sel 16 juga meluncur. Jarak waktu ini mencegah semburan gas buang dari rudal pertama mengganggu rudal kedua. Pada pukul 7.05,
Kedua rudal telah menyelesaikan pendakian awal dan mulai bergerak menuju cakrawala. Disinilah strategi menarik dimulai. Alih-alih terbang di ketinggian seperti rudal jelajah konvensional, Gabriel justru turun hingga hanya 3 meter di atas permukaan laut. Pada ketinggian ini, mereka terbang di bawah cakupan radar sistem darat yang berjarak lebih dari 40 km. Rudal-rudal itu juga tidak bergerak lurus. Mereka menempuh jalur yang sudah diprogram untuk membingungkan lawan. Titik pertama berada di antara dua kapal kargo yang berjarak 80 km. Titik kedua memanfaatkan Pulau Camaran sebagai pelindung radar. Titik ketiga memanfaatkan celah jangkauan radar Houthi dari dua lokasi yang tidak saling tumpang tindih. Setiap titik memang menambah jarak tempuh, tetapi juga menambah tingkat penyamaran. Sistem navigasi di dalam rudal menggunakan 3 metode berbeda untuk tetap berada di jalur. GPS menjadi panduan utama, meski pihak Israel menyadari bahwa sinyal ini bisa terganggu saat mendekati sasaran. Oleh karena itu, digunakan juga sistem navigasi inersia yang memanfaatkan giroskop mini untuk merekam setiap pergerakan. Metode ketiga adalah pencocokan kontur permukaan bumi. Altimeter radar rudal terus membandingkan bentuk permukaan dengan peta yang tersimpan, memastikan rudal mengetahui posisi persisnya. Meski begitu, pihak Houthi tidak sepenuhnya tanpa pertahanan. Mereka memiliki jaringan sistem pertahanan udara yang cukup baik di sepanjang garis pantai, gabungan antara teknologi lama peninggalan Soviet dan sistem baru dari Iran. Tantangan utama mereka terletak pada doktrin pertahanan. Seluruh sistem diatur untuk menghadapi ancaman yang mereka hadapi selama 2 tahun terakhir. Pesawat yang terbang di ketinggian sedang hingga tinggi. Pola pencarian radar dimulai pada ketinggian 1000 meter dan naik dari sana. Di bawah ketinggian tersebut, mereka berasumsi bahwa kontur wilayah akan menjadi perlindungan alami. Sebuah asumsi yang ternyata keliru ketika lawan justru ahli dalam terbang rendah mengikuti medan. Pukul 7.09 pagi, rudal mencapai titik pendekatan terakhir, berjarak sekitar 22 km dari sasaran. Mesin turbojetnya bekerja pada daya dorong maksimum. Inilah tahap yang paling krusial, karena jarak sudah cukup dekat untuk membuat radar musuh, meski dioperasikan dalam kondisi tidak waspada, tetap bisa menangkap sinyal sesuatu yang melaju dengan kecepatan 280 meter per detik. Sensor inframerah di bagian hidung rudal mulai aktif, memungkinkan pandangan berbasis panas alih-alih cahaya. Menembus kabut tipis pagi hari, gerbang pelabuhan muncul di layar seperti gugusan titik panas. Sistem navigasi tidak hanya mencari gerbang itu, tetapi juga mengidentifikasi ciri-ciri spesifik dermaga berbentuk huruf L dengan pola panas khas akibat paparan matahari kemarin, dan bangunan pengendali dengan lantai bawah tanah yang memiliki suhu cukup tinggi untuk memicu kecurigaan. Teknologi pengenalan pola berbasis AI mampu membedakan target asli dari umpan hanya dalam hitungan milidetik. Pukul 7.10 pagi, pada jarak 10 km dari titik tumbukan, radar pencari aktif mulai beroperasi. Bukan antena radar besar seperti era lama, melainkan susunan pemindai elektronik kompak yang bekerja pada frekuensi pitaka. Sinar pemindainya yang sempit memungkinkan pelacakan target dengan presisi tinggi, sekaligus meminimalkan kemungkinan terdeteksi. Kedua rudal bekerja serempak, mengunci target masing-masing. Kini pihak Houthi hanya punya 41 detik untuk merespon. Pertahanan pelabuhan relatif terbatas. Dua meriam anti serangan udara CSU menjaga area sekitar, senjata rancangan Soviet yang canggih pada masanya, saat musik The Beatles masih populer. Kru senjata memerlukan setidaknya 6 detik untuk melakukan tembakan efektif. Itu pun jika mereka sudah berada di posisi siap. Seorang awak juga mengoperasikan peluncur rudal Strela 2 berpemandu panas, efektif untuk menghadapi helikopter pada akhir 1960-an. Namun untuk melawan rudal jelajah laut modern, kemampuannya sangat terbatas. Pukul 7.11 pagi, 5 detik sebelum mencapai sasaran, rudal melakukan manuver terakhir. Rudal pertama mengoreksi lintasan sebesar 2 derajat ke kanan untuk menghantam titik penyangga utama dermaga. Rudal kedua menurunkan sudut hidung 5 derajat menuju bangunan pusat komando. Saat mendekati tahap akhir, pasukan penjaga Houthi mulai mendengar suara deru rudal. Namun mereka tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan tindakan pencegahan yang berarti. Detik berikutnya, rudal pertama menghantam tepat pada titik yang para insinyur Israel telah identifikasi selama berbulan-bulan sebagai titik lemah struktur. Hulu ledak seberat 200 kg meledak di persimpangan antara pilar utama dermaga dan struktur penopang, menghasilkan gelombang tekanan yang merambat di dalam beton dengan kecepatan hampir 6.900 meter per detik, sekitar 20 kali kecepatan suara di udara. Beton tidak sempat retak secara bertahap, melainkan langsung hancur menjadi serpihan halus, sementara batang baja di dalamnya terlempar sebagai pecahan berkecepatan tinggi. Dalam waktu kurang dari 50 milidetik, sepanjang 60 meter dermaga telah runtuh ke dasar laut. 2 detik kemudian, rudal kedua menghantam sasaran, menembus beberapa lantai bangunan komando, hingga mencapai titik yang telah diprogram sebelumnya.
Sensor akselerometer internal mulai menghitung jarak 3 meter, 5 meter, 8 meter, hingga kedalaman 10 meter. Tepat di titik yang menurut intelijen adalah lokasi pusat komando bawah tanah. Pemicu dengan waktu tunda diaktifkan. Di ruang terbuka, 200 kg bahan peledak berbasis RDX dapat menghasilkan radius bahaya sekitar 150 meter. Namun, di ruang bawah tanah yang tertutup rapat, efek fisikanya menjadi jauh lebih kompleks. Gelombang tekanan awal merambat dengan kecepatan 8.000 meter per detik, tetapi tidak ada jalur keluar, membuatnya memantul pada dinding yang diperkuat, menciptakan pola gelombang tekanan yang rumit. Pada titik di mana gelombang-gelombang ini bertemu, tekanan melonjak hingga lebih dari 500 PSI. Cukup tinggi untuk membuat beton bertulang kehilangan kekuatannya, dan balok baja melengkung layaknya logam tipis. Di atas permukaan tanah, bangunan pusat kendali pelabuhan tiba-tiba kehilangan daya dukung lantai bawahnya, yang meluas hingga 4 kali lipat. Tanpa fondasi, 4 lantai beton dan baja jatuh dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per detik. Bangunan itu tidak sekadar runtuh, seluruh struktur jatuh dan mengisi ruang kosong yang sebelumnya adalah lantai bawah tanah. Efek lanjutan menyebar ke seluruh kompleks ketika pipa bahan bakar terputus dan sistem kelistrikan memicu loncatan arus. Sebuah generator cadangan mencoba memulihkan pasokan listrik, tetapi justru menambahkan 400 liter solar ke area yang kini terbakar. Pada pukul 7.11 pagi dan 3 detik, pelabuhan Hudeta telah mengalami perubahan besar. Dermaga utama hanya tersisa nama, pusat kendali pelabuhan berubah menjadi kawah berasap, dan pusat komando bawah tanah kini hanyalah lubang dalam. Namun, peristiwa ini belum mengakhiri segalanya. Pihak Houthi masih memiliki kemampuan untuk melancarkan aksi balasan, dan kali ini justru pihak Israel yang akan merasakan kejutan. Pukul 19.51 waktu setempat di sebuah lokasi peluncuran sekitar 30 km dari garis pantai Afrika Selatan. Sebuah truk besar dengan peluncur terintegrasi mengangkat muatannya ke arah langit. Rudal balistik Birkin 3, panjang 12 meter dan berat 7.000 kg, melesat menuju Israel dengan satu tujuan khusus. Birkin 3 merupakan hasil modifikasi dari rudal Scud buatan Soviet yang diberi teknologi tambahan dari Iran. Versi Scud asli hanya mampu menjangkau 600 km, tetapi varian yang ditingkatkan ini mampu mencapai 1.200 km. Cukup untuk menjadikan seluruh wilayah Israel dalam jangkauan dari Yaman. Peningkatan tidak hanya pada kapasitas tangki bahan bakar. Sistem propulsi direkayasa ulang, paket navigasi ditingkatkan, dan hulu ledak seberat 250 kg ditambahkan untuk meningkatkan daya hancur terhadap sasaran strategis. Tim peluncur sadar mereka berpacu dengan waktu. Satelit Amerika memantau, intelijen Israel juga mengikuti, dan setiap detik rudal naik secara vertikal berarti memberi waktu tambahan bagi lawan untuk merespon. Dengan koordinasi yang dilindungi oleh sistem enkripsi Iran, tepat pukul 19.52, mereka menekan tombol peluncuran. Berbeda dengan rudal berbahan bakar cair yang mempercepat secara bertahap, mesin berbahan bakar padat langsung mendorong rudal dari diam menuju percepatan ekstrim. Birkin 3 meninggalkan peluncur dengan gaya dorong setara 5G, menekan seluruh komponen internal kedudukannya. Dalam waktu 4 detik, kecepatannya telah melampaui batas supersonik. Tim di darat tidak menunggu untuk melihat hasilnya. Mereka segera memindahkan peluncur ke lokasi bawah tanah untuk menghindari serangan balasan yang hampir pasti datang. Sementara itu, di ketinggian 5.000 km dari bumi, sebuah satelit milik Program Dukungan Pertahanan Amerika Serikat mendeteksi aktivitas peluncuran tersebut. Perangkat satelit generasi lama yang dahulu digunakan pada era Perang Dingin ini awalnya dirancang untuk mendeteksi ICBM milik Uni Soviet. Namun, kemampuan teknologinya juga sangat efektif terhadap peluncuran misil balistik jarak menengah dan taktis. Teleskop inframerah pada satelit mampu menangkap pancaran panas dari pendorong Birkin, layaknya cahaya senter yang menyala di ruangan gelap. Dalam waktu 0,7 detik, sistem langsung mengirimkan peringatan. Informasi tersebut diteruskan melalui saluran komunikasi aman dengan kecepatan setara cahaya. Dari Pentagon ke Tel Aviv, dari Tel Aviv ke Kompleks Pertahanan Kiryat, lalu ke setiap unit pertahanan di Israel. Seluruh proses hanya memakan waktu 2,1 detik. 4 detik setelah peluncuran terdeteksi, radar milik pasukan pertahanan Israel berhasil mengunci target. Radar Green Pine, yang dianggap sebagai salah satu sistem radar pertahanan udara terbaik di dunia, memiliki antena setinggi 9 meter dengan bobot sekitar 60 ton, setara berat sebuah tank M1 Abrams. Keistimewaan Green Pine bukan pada ukurannya, melainkan pada kekuatan pemindaiannya. 2 megawatt energi radar, cukup untuk mendeteksi objek seukuran bola bisbol pada jarak 500 km, atau peluncuran balistik pada jarak 800 km. Tidak seperti radar konvensional yang berputar secara mekanis, Green Pine menggunakan teknologi pengendalian pancaran elektronik.
memungkinkan penyapuan area langit luas hanya dalam beberapa milidetik. Sebanyak 2.000 modul pemancar penerima bekerja selaras, mampu melacak hingga 30 target sekaligus sambil mengarahkan 12 unit pencegat pada saat yang sama. Penggunaan frekuensi L-band memberi keseimbangan optimal. Panjang gelombang cukup besar untuk menembus cuaca buruk dan debu, namun tetap pendek untuk menjaga presisi pelacakan. Saat Birkin mencapai ketinggian 20 km, Green Pine sudah memproses prediksi lintasannya. Puncak 185 km. Titik jatuh diperkirakan di kawasan metropolitan Tel Aviv dengan waktu estimasi 7 menit 23 detik. Sistem manajemen pertempuran kemudian secara otomatis menetapkan titik pencegatan terbaik. Sistem A3, generasi ketiga dari pertahanan rudal Israel, berbeda jauh dari pendahulunya. Arrow 1 dan Arrow 2 dirancang untuk mencegat di lapisan atmosfer atas, sedangkan Arrow 3 dirancang untuk menghadapi ancaman di luar angkasa. Pukul 20.03, tepat saat Birkin berada di ketinggian 42 km, sebuah rudal pencegat A3 diluncurkan dari pangkalan udara Raman. Rudal dua tahap ini mempercepat dengan gaya dorong tinggi, melebihi percepatan targetnya. Tahap pertama menggunakan mesin roket berbahan bakar padat besar yang beroperasi selama 40 detik, mendorong pencegat keluar dari atmosfer dengan kecepatan yang memanaskan udara hingga membentuk plasma. Badan rudal yang bercahaya dilapisi material khusus untuk menjaga suhu perangkat elektronik tetap stabil. Pada ketinggian 60 km, tahap pertama selesai dan dilepaskan, lalu tahap kedua langsung aktif, mendorong pencegat naik lebih tinggi dan cepat. Saat mencapai ketinggian 80 km secara resmi di luar angkasa, kecepatan mencapai 2.800 meter per detik, setara Mach 8,2 atau jarak New York, Los Angeles dalam 20 menit. Namun, keunggulan utama A3 bukan hanya kecepatannya, melainkan kendaraan pencegatnya. Setelah tahap kedua selesai, tersisa sekitar 150 km penerbangan menggunakan modul berteknologi paling canggih yang dimiliki Israel. Energi kinetik pada kecepatan ini sudah sangat besar, sehingga sistem tidak perlu membawa hulu ledak, melainkan dibekali sensor, komputer, dan pendorong manuver mikro yang dapat mengoreksi posisi dengan ketepatan sentimeter. Sensor inframerah kemudian aktif, mulai mencari sumber panas. Meskipun luar angkasa gelap, badan Birkin masih memancarkan panas dari fase pendorongan awalnya, membuatnya tampak jelas di latar belakang dingin ruang angkasa. Komputer pencegat memproses data target 1000 kali per detik, menghitung solusi pencegatan dengan presisi tinggi. Namun, meskipun dilengkapi dengan teknologi canggih, misi ini tetap jauh lebih sulit dibandingkan menembak sasaran di lapangan tembak dengan senjata favorit Anda. Kedua rudal melaju dengan kecepatan luar biasa dan harus bertemu tepat dalam jarak kurang dari 1 meter. Sedikit saja meleset, misalnya 10 meter, maka target masih akan terus melaju menuju wilayah Tel Aviv. Kendaraan pencegat mengaktifkan mesin pendorong manuvernya dalam pola yang telah diatur dengan presisi milidetik. Bergeser 2 meter ke kiri, 5 meter ke kanan, lalu 3 meter lagi untuk menyesuaikan posisi. Setiap koreksi posisi dihitung dan dijalankan lebih cepat daripada kecepatan reaksi manusia. Pada pukul 20.05 waktu setempat, di ketinggian 72 km di atas Laut Tengah, kendaraan pencegat berhasil mengunci posisi target. Kecepatan pendekatan mencapai 3.400 meter per detik atau setara dengan 12.240 km per jam. Dengan bobot sekitar 150 kg, kendaraan ini menyalurkan energi sebesar 867 megajoule ke objek yang ukurannya tidak lebih besar dari tong sampah rumah tangga. Sebagai perbandingan, energi ini setara dengan daya ledak terfokus dari sejumlah besar bahan peledak yang diarahkan ke satu titik kecil. Akibatnya, struktur rudal Birkin tidak meledak, melainkan terurai menjadi beberapa bagian. Bagian kepala rudal kehilangan kendali dan keluar dari jalur, sehingga tidak lagi menuju Tel Aviv, melainkan jatuh ke perairan terbuka sekitar 37 km dari garis pantai. Tubuh rudal berubah menjadi awan pecahan berkecepatan sangat tinggi yang menyebar di atmosfer atas. Setiap fragmen ini dilacak secara ketat oleh radar Green Pine untuk memastikan tidak ada yang mengikuti lintasan berbahaya menuju area berpenduduk. Untungnya, semua pecahan jatuh di lokasi aman dan misi dapat dinyatakan berhasil. Jika Anda suka video ini, tonton video-video menarik lainnya di kanal kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.